Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Adiani dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program ini merupakan program kerja dari kelompok kerja penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur bersama penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur. Beliau adalah Bapak I Dewa Gede Agung Arcana SPD. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Punapi Gatra, Pak. Astungkara, Buci. Astungkara, kita selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa dan kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Nah, adapun topik perbincangan kami pada hari ini ialah mengenai memaknai porosan di dalam canang ataupun banten upakara. Nah, saya langsung saja kepada narasumber. Seperti apa pandangan agama Hindu mengenai makna dari porosan ketika kita membuat dan mengaturkannya ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa? Ya. Jadi makna dari porosan itu melambangkan Trimurti, di mana daun sirih melambangkan Dewa Wisnu, buah pinang melambangkan Dewa Brahma, dan kapur sirih melambangkan Dewa Siwa. Jadi porosan merupakan inti dari sebuah persembahan yang berada dalam canang. Seperti itu, Pak, ya. Jadi yang dapat saya tangkap bahwa porosan ini merupakan sumber dari canang ataupun banten itu sendiri dikarenakan melambangkan Trimurti, yakni Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, yang menarik bagi saya adalah ketiga unsur dari penyusun porosan itu. Yang pertama tadi ada sirih atau base, kemudian ada palem atau buah, dan ada yang disebut dengan kapur atau pamor, ya. Yang ingin saya tanyakan tentang sirih, bagaimana pandangan Bapak mengenai sirih ini ketika kita kaitkan dengan tradisi-tradisi kuno? Bagaimana penggunaannya? Jadi daun sirih digunakan sebagai penghormatan atau persembahan kepada tamu atau yang dipersembahkan kepada leluhur. Itu saja, Pak, ya. Jadi yang saya pahami bahwa daun sirih ini digunakan sebagai suatu simbol penghormatan kepada tamu, Pak, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana ketika kita membuat canang atau banten yang ingin kita aturkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa tidak menggunakan porosan? Apa boleh atau memang harus menggunakan porosan? Baik. Jadi dalam sebuah canang, porosan merupakan inti dari sebuah persembahan. Jadi setiap melakukan persembahan atau membuat canang harus ada porosan, karena porosan merupakan lambang dari Trimurti. Dan dalam porosan itu juga tertuang Tri Permana, yaitu Sabda, Bayu, dan Idap yang merupakan pokok dari sebuah persembahan. Berarti wajib ada, Pak, ya, dalam setiap canang yang hendak kita aturkan. Nah, lalu, Pak, ketika kita dihadapkan sebuah kasus, misalnya si A membuat banten ketika hendak sembahyang ke pura pada saat purnama atau tilem, yang pertama bantenannya yang akan diaturkan itu menggunakan porosan. Nah, banten yang kedua itu merupakan canang ceper yang tidak diisi porosan, tapi hanya diisi bunga dan wangi saja. Itu digunakan untuk persembahyangan ataupun sarana saat melakukan persembahyangan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Menurut saya itu sah-sah saja, di mana satu canang sudah berisi porosan untuk diaturkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, sedangkan yang canang yang satunya digunakan untuk sarana persembahyangan. Jadi fungsi canang yang satunya adalah untuk tempat atau sarana sembahyang, bukan untuk mengaturkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Berarti yang tidak menggunakan porosan tetapi untuk digunakan sarana persembahyangan saja itu boleh. Boleh. Tapi ketika diaturkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa wajib menggunakan porosan. Seperti itu, Pak, ya. Mungkin ada tambahan lagi, Pak, sebagai penegasan dari materi porosan ini. Canang tanpa porosan itu bukan merupakan sebuah canang, tapi hanya berupa canang biasa. Baiklah, berdasarkan penjelasan dari narasumber kita pada kesempatan kali ini yang dapat saya pahami bahwa porosan di dalam canang ataupun banten itu merupakan
sumber dari canang atau banten itu sendiri karena melambangkan Trimurti, yakni Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, tentu unsur-unsur dalam porosan ini tetap diperhatikan seperti sirih, kemudian palem, serta kapur yang menyusun dari porosan itu sendiri. Nah, porosan bila tidak terdapat dalam sebuah canang, maka canang tersebut tidak bisalah dikatakan sebagai ritual persembahyangan. Tetapi ketika hanya digunakan sebagai sarana saja itu bisa, tetapi ketika diaturkan kepada ide Sang Yang Widiwasa, maka wajib menggunakan porosan. Seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak narasumber yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk membagikan informasi-informasi Dharma. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh umat Hindu yang tetap mendukung program kami sehingga akan menjadi acuan bagi kami agar selalu menampilkan tayangan-tayangan serta hal yang menarik lebih baik ke depannya lagi. Nah, jangan lupa tetap dukung program kami melalui channel YouTube Hindulutim dengan cara menekan tombol like, komen, subscribe, serta share dan bagikan kepada seluruh kerabat agar informasi ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.